Hai, kami dari Japes, gue M. Gua L. Nah, kita lanjut lagi pembahasan tentang kampanye setiap paslon. Betul, kemarin kita udah sempat ngebahas paslon nomor 1 sama paslon nomor 2 nih, lu nonton di sini. Nih, Ya, sekarang dalam masa tenang ini kita cuma pengen nge-review paslon nomor 3 dan bagi gua ini adalah konten terakhir kita ngomongin tentang paslon. oh jadi sekalian pamit ya? Iya, karena kan udah nggak ada lagi pilpres. Iya. Jadi iya kalian kan? bilang lagi lo kita buzzer-buzzer. Tapi nggak tahu juga sih kalau sampai 2 putaran. Oh iya. Karena kan ini dibuat masih sebelum pencoblosan. Final. Iya, gitu. Iya. Oke, kita mulai dari mana ya? Kalau 03 ini agak-agak unik nih kalau menurut gua. Bingung gua. Kenapa? Mulai dari mana? Anda nggak punya pikiran, kesian deh. Kesian. Boleh gendut nggak? Muka antum udah kayak makan bakso. Oke, menurut gua nih ya 03 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Yes. Ini sebenarnya di antara 01 dan 02 pasangan ini tuh sebenarnya pasangan yang paling mateng sih menurut gue ya. Seimbang ya? Seimbang karena ya dari segi umur tidak terjadi ketimpangan. Yes. Yang Cak Imin masih terbilang muda kan dibandingin Pak Anies. Memang sudah pas gitu komposisinya untuk segi umur, tapi segi experience kayaknya jauh lah Cak Imin. Kalau Pak Prabowo sama Gibran umurnya aja udah setengahnya kan. Jauh kan. Pak Prabowo 73, Mas Gibran 36. Iya, setengahnya. Iya, jadi pas Pak Prabowo udah 36, Mas Gibran baru muncul. Iya. Nah, yang ini yang paling firm menurut saya ya gitu. Ini menurut gua nih ya. Karena Pak Ganjar udah pernah megang Jawa Tengah 10 tahun. Pak Mahfud ya udah profesor kan. Itu mah udah nggak bisa ditanyain lagi lah. Ya, kredibilitasnya Pak Mahfud ya. Ya, menurut gue sih ini udah oke lah ya. Paling oke sih ini kalau untuk meyakinkan orang kalau bahwasanya saya dan wakil saya mateng ya adalah yang ini dari segi umur dan pengalaman ya kan. Intinya yang ini lebih seimbang lah dibanding yang lain ya. Cuma kekurangan dari ini adalah saling baik. Nah, tapi gue bingungnya ya. Yang gue bingung paslonnya seimbang tadi lu bilang, ya kan? Saling lagi. Paslon seimbang, partainya gede, dana kampanye gede, tapi kok paling rendut nggak sih? Exposure-nya kurang dapat. Iya, kenapa ya? Karena setiap apa yang mau dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini selalu menuai pro dan kontra. Pertama kali Pak Ganjar berkampanye ada di Kiki stand up comedy. Iya. Yang di roasting ya kan. Iya. Di situ timnya minta di-cut. Iya. Ya kan? Tapi kurang keras. Apanya nih roastingannya? Ya itu kan itu makanya ada kesinambungan antara 03 dan 01. Apa tuh? Perubahan. Oh. Karena hari ini di-cut, besok minta kurang keras kan itu berubah. Berubah dalam berucap ya. Jadi bisa dipercaya nggak tuh? Ya itu sih masalah dipercaya atau nggak dipercayanya nomor sekian ya. Tapi pandangan gua pertama kali Pak Ganjar muncul mengenai saat beliau sudah mau maju menjadi seorang capres ya kan. Pertama kali itu jauh-jauh sebelum mendaftarkan ke KPU beliau itu sudah ada di waktu azan. Beliau sudah mengingatkan kita untuk sholat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah beliau ini sangat amat luar biasa agamis. Mungkin sebelumnya pernah kali ya. Kenapa? Jadi model azan. Sudah memang jadi pernah model azan. Nah, ya kan, terus beliau melakukan kontroversi yang luar biasa di podcastnya Deddy Kobuzer. Oh, itu sebelumnya, ya kan? Ya, itu sebelumnya. Ini ya. masih gubernur ya kayaknya kalau nggak salah deh. Gua kurang paham ya. Lupa, intinya saat Deddy Kobuzer itu beliau bertanya salahnya apa dan iya, salahnya di mana? Iya, salahnya di mana, dan saat itu ada juga pertanyaan dari Sujiwo Tejo, dia bilang kalau nanti suatu saat Anda maju terus isu itu digoreng bagaimana? Itu menurut saya sih cerita basi kata Sujiwo Tejo gitu. Ya kan? Cuma yang saya mau tanyakan kepada beliau kalau bertemu gitu, yang salahnya di mana? Kita orang Islam, Pak. Kita orang Muslim, Pak. Kita Muslim. Dosa, Pak. Pak, kalau saya nih Pak yang ngomong, saya bukan siapa-siapa.
Ya lu bukan siapa-siapa lah. Iya, saya bukan siapa-siapa. Saya ngomong di kamera ini saya ngomong saya suka nonton, tapi saya suka nonton. Follower saya berapa dan saya bukan siapa-siapa, bagi orang itu biasa, tapi kan Anda sebuah orang public figure, Pak. Iya, public figure lagi malah jadi pejabat daerah loh. Iya, di negara kita itu masih ngelihat yang kayak gitu kan, iya apa yang pejabat lakukan ya, terus orang terinfluence dari apa yang pejabat lakukan, itu doang sih Pak kalau menurut koreksi saya mah. Itu salahnya di situ. Itu sih Pak, kita mau ada konten kita juga kok Pak yang ngomong yang sedikit membahas tentang itu, tapi bukan dalam artian kita menyudutkan atau gimana, cuma kita mau bertanya salahnya di mana ya? Menurut saya sih salahnya itu, Pak. Iya kan? Iya. Gitu. Dan beliau menggandeng Pak Mahfud ini luar biasa, profesor, Bos. Iya. Dan menurut gua ini pendapat gua ya. Justru yang paling exposure-nya lebih mentereng itu Pak Mahfud ya lo dibanding Pak Ganjar. Betul. Karena ya namanya Pak Mahfud udah lumayan besar ya Bos ya gitu kan. Iya. Namanya Pak Mahfud sudah lumayan besar. Masalahnya kalau Pak Ganjar ini ibaratkan ya Pak gitu, ini sih opini kita ya Pak, ibaratkan handphone nih Pak, handphone ini seri 5 iOS-nya. Ya sistemnya. OS-nya OS 5 Pak. Gagal Pak di OS 5. Aku berani-beranian mau naik ke OS 6. OS 5 aja nih gagal Pak, udah ngeblank. Ini Pak, ini handphone, aku mau naik ke OS 6 Pak, gitu. Mana? Aduh. Gitu, makanya bener menggandengnya Pak Mahfud, bisa menutupi gitu. Ya, biarpun waktu itu juga Pak Mahfud juga udah sempat pakai baju putih juga ya. Itu kan di tahun 2019 ya kan. Tapi alhamdulillah nggak dibohongin. Alhamdulillah Pak Mahfud tahun ini bisa maju beneran Pak gitu. 5 tahun yang lalu emang sedikit menggemparkan Pak. Kalau saya dengar cerita Bapak, sedih. Iring-iringan Bapak sempat berhenti dulu di satu restoran nonton, ternyata bukan Bapak yang padahal udah pakai baju putihnya tuh. Dari tadi malamnya udah dikontak. Gitu. Dan kemarin sempat ada videonya tuh. Beliau ngomong, "Ini baju putih yang saya pakai yang waktu yang tahun lalu." Oh, 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Oke. Iya, itu dia pernah ngomong tuh. Oh gitu. Ya itu sih Pak, itu sih pribadi ya Pak ya. Ya tapi alhamdulillahnya sekarang kan bisa maju ya Pak ya gitu. Iya, dan mudah-mudahan bisa setelah maju jangan hilang ya Pak. Gitu Pak, gitu. Ya, mungkin saya sih pengennya gitu Pak. Kok hilang sih Pak? Pas gue jangan AFK gitu loh. Iya, karena kan kita punyanya gini Pak, negara ini punyanya presiden dan wakil presiden, bukan presiden doang. Iya. Ini kan saran gitu loh Pak. Cuma majunya ini yang tadi gue bilang beberapa kontroversi dilakukan ya kan. Bahkan di mata Naswa Pak Ganjar juga ngomong tentang MC sedikit agak kepleset. Blunder lah banyak lah ya, itu. Kepleset gitu kan. Pak Mahfud dipancing nih. Seperti lagunya Bang Iwan. Yang mana? Anak kecil itu berkelahi dengan Mahfud. Gara-gara begini doang. Iya Pak, sebenarnya Pak. Ini sebenarnya Pak, saat itu Pak kalau Bapak bilang gini. Kalau saat ada pertanyaan 1 kali 2 kali yang sifatnya yang menurut Bapak itu ambigu ya, maksudnya yang pakai singkatan atau nggak pakai istilah-istilah gitu ya kan. Bapak tinggal jawab gini, Mas, kita ini debat ditonton oleh jutaan orang di luar sana yang menyaksikan kita di atas panggung ini. Yes. Ucapkan pertanyaan Anda ulang melalui ucapkan pertanyaan Anda ulang agar pertanyaan Anda mampu dimengerti oleh masyarakat di luar sana. Ya, karena ada jutaan lapisan masyarakat loh. Betul, karena Nabi sendiri pun bilang komunikasi yang baik adalah saat kita berbicara orang yang mendengarkan mengerti apa yang kita maksud. Iya. Walaupun level Mas Gibran adalah seorang wali kota dan anak presiden, tapi sampaikanlah kepada saya, meskipun saya profesor, tapi di luar sana mungkin belum tentu ngerti. Nah, baru tuh disambut. Saya tuh ngerti apa yang Mas Idit mereceh. Nah, itu Pak, Bapak elektabilitasnya langsung melejit, Pak. Langsung melejit. Pasti Samsul diem. Iya, karena udah disekat begitu. Iya. Itu kenapa sih nggak Bapak ngomong kayak gitu, Pak? Itu yang sedikit saya sesalkan. Iya. Kenapa Bapak langsung, Bapak saya juga lagi mencari jawabannya.
Ya mungkin ya jadinya kan karena kan itu kejadian udah yang kedua. Ya. Yang pertama kan Pak Mahfud harusnya belajar. Begitupun tim sesnya ini kemana? Tim sesnya tuh, aduh. Kenapa nggak dengan budget biaya kampanye yang paling gede? Kenapa tim sesnya itu membiarkan hal itu dilakukan 2 kali oleh Gibran untuk menyerang pasangan nomor 3? Kurang canggih. Kamu ini kurang canggih. Coba. Harusnya kan belajar. Yang pertama nih debat pertama cawapres diserang melalui singkatan, ya kan, dan ABCDP. Yang kedua jangan sampai terjadi dong. Harus punya benteng lah. Benteng. Jangan cuma banteng doang, benteng. Jadi maksud gua kalau misalnya pada saat itu mereka tim sesnya pinter ya, iya. Gua tim ses sih kurang sih. Iya, ya gua juga gua kurang tahu ya. Yang pasti kalau misalnya menurut gua ya, kalau gua ditanya maksudnya kalau Mahfud saat itu jawabnya, waduh maaf Mas Gibran nggak usah pakai singkatan atau nggak usah pakai istilah. Kita ditonton oleh 270 juta penduduk Indonesia. Iya. Katakan pertanyaan Anda dengan jelas sehingga saya mengerti dan masyarakat pun mengerti. Iya. Jadi di sini bukannya terlihat Anda memancing saya dengan pertanyaan Anda terlihat pintar, tidak. Di sini kita ruang diskusi. Yes. Pemikiran Anda dan pemikiran saya harus kita temukan solusinya untuk masyarakat. Nah, tuh. cakep nggak kalau kayak gitu? Coba kemarin 03 bayar kita. Nah, nggak akan kejadian Pak yang kayak gitu-gitu. Bu Mega, Bu, tolong Bu, kita mah konten kreator kecil. Gitu. Jadi maksud gua kalau dengan seperti itu ya, orang-orang kan malah bilang ya, umurnya Mas Gibran itu masih kemudaan, emosionalnya itu tidak bisa dikontrol, malah yang tua-tua malah kepancing. Betul. Jadi menurut gue gini, 01 ini dengan budget yang sedikit murah, yang kecil. Yeah. Beliau Anies dan Cak Imin karena dia sadar budget dia kecil, dia menurunkan personilnya langsung ke lapangan. Aniesnya turun, Cak Iminnya turun. Lebih sering ya, bukan bicara yang lain juga turun ke lapangan. Yeah. Ini lebih sering. Yang kedua nih, nomor 2. Budget kampanyenya lumayan gede, makanya dia ngiklan di mana-mana. Iya. Iya kan? Mereka berdua nggak perlu terlalu turun ke bawah ke masyarakat. Karena apa? Siapa yang nggak kenal Pak Prabowo? Iya. Siapa yang nggak tahu rekam jejak Prabowo? Siapa yang nggak tahu Gibran? Iya. Ya apa yang dikerjakan bapaknya Gibran? Siapa yang nggak tahu? Bukan Gibrannya. Iya. Gibrannya ntar dulu, Iya. karena kan ini negara, ya kan? Memang Gibran kan. Jadi dia untuk nggak perlu banget turun ke bawah. Nah, yang 3 ini kenapa dengan budget gede kok exposure-nya nggak dapat? Karena apa? Dua-duanya iklannya jalan, mungkin iklannya jalan di mana-mana. Tapi personnya ini orang tuh kenalnya Pak Mahfudnya. Ganjarnya kurang terkenal. Iya, makanya tadi harusnya ini berdua nih lebih kencang ke bawahnya, seperti 01. Akhirnya di bawah tuh banyak yang tahu tentang programnya. Nah, itu kan bertentangan dengan tagline partainya yang katanya partai wong cilik. Tapi tidak mungkin gini, sebenarnya Pak Ganjar pengen ngajak tim sesnya itu untuk berkampanye di bawah, lari pagi, tapi nggak pada kuat, capek. Ya gimana, orang habis lari pagi dikasih susunya sama paslon lain. Jadi menurut gua untuk 03 kali ini exposure-nya kurang. Dengan budget sebesar itu, exposure terhadap masyarakat tentang program, tentang ABCDFG-nya itu kurang. Makanya di survei elektabilitas 02 pertama, 01 kedua, 03 ketiga. Jadi menurut lo nih, ini pendapat lo ya? Iya. Menurut lo dia nggak akan lolos? Apa gimana? Gua nggak tahu ya kalau itu, karena gua nggak bisa menyimpulkan itu di depan, karena bagaimanapun Ibu Mega strategi politiknya itu masih harus diakui beliau hebat. Ya, kita nggak ada yang tahu karena ya anaknya proklamator. Ya, dan gitu kan. beliau juga dulu berhasil menumbangkan yang 32 tahun. Iya kan, istilahnya. itu gue masih belum berani ngomong sekarang karena ya Bu Mega masih gue tunggu kejutannya gitu kan. Alih strategi lah kalau bisa dibilang. Tapi gue minta mudah-mudahan kedepannya kalau memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi memang Pak benar kenyataannya bahwasanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah petugas partai, tapi tolong jangan disebut Pak Anda presiden, Anda itu presiden. Jadi kayak emang kenapa kalau saya petugas partai? Aduh, ya udah nggak usah di ini. Iya, kita tahu gitu kan, tapi nggak perlu disebut karena gimana ya kan? Anda kan presiden, simbol negara kan? Iya, calon ya. Iya, kalau misalnya jadi gitu, jangan juga nanti ya kalau misalnya jadi, kasihan deh, jangan. Udah lah, itu aja. Sampai ketemu di Pilpres 2029. Gue mungkin di Pilpres 2029 nggak bakal ngomong di tempat ini lagi karena mungkin gue udah ada di bangku pemerintah sama dia berdua. Oke? Lu nggak tahu kan kita siapa?